Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, materi yang ke-10, beranggotakan Novi Febrianti, Niwanda Juwitasari, Etri Wahyuni, dan Anggun Melsa Utari. Adapun judul dari materi kami yaitu Terapi Kejiwaan Keislaman dan Sufistik Kontemporer. Apa itu terapi kejiwaan Islam? Terapi kejiwaan Islam adalah suatu pengobatan atau penyembuhan gangguan psikologis yang dilakukan secara sistematis dengan berdasarkan konsep Al-Quran dan As-Sunnah. Terapi ini memandang bahwa keimanan dan kedekatan kepada Allah adalah merupakan suatu kekuatan yang sangat berarti bagi upaya perbaikan pemulihan diri dari gangguan depresi ataupun problem-problem kejiwaan lainnya dan menyempurnakan kualitas hidup manusia. Adapun 3 permasalahan yang akan kita bahas. Permasalahan pertama yaitu frustration aggression hypothesis. Frustasi dari bahasa Latin frustration adalah perasaan kecewa akibat terhalang dalam pencapaian tujuan. Frustasi merupakan terhambat atau gagalnya individu dalam memperoleh pencapaian atau achievement sebagaimana yang diharapkan atau mengalami hambatan untuk bertindak mencapai tujuan secara bebas. Kemudian perilaku agresi merupakan bentuk perilaku negatif yang timbul karena adanya rangsangan, terutama rangsangan dari lingkungan yang seringkali mengakibatkan dampak yang lebih besar. Kemudian hipotesis frustasi agresi dikembangkan oleh Berkowitz yang menyatakan bahwa peristiwa yang tidak mengenakan akan menstimulasi perasaan negatif. Munculnya perasaan negatif akan terkait dengan berbagai pikiran, ingatan, reaksi motorik, dan fisiologis dan berasosiasi dengan rasa marah dan takut. Helmi dan Sudarjo tahun 1998. Adapun gangguan yang dialami oleh frustration aggression hypothesis ini salah satunya adalah agresi. Nah, untuk permasalahan yang pertama, kita akan menggunakan terapi taubat. Secara etimologi, taubat berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata taba yatubu tauban yang berarti kembali dari maksiat kepada taat. Sedangkan secara terminologi, taubat adalah meninggalkan maksiat dalam segala hal, menyesali dosa yang pernah diperbuat dan tidak mengulanginya kembali. Adapun cara pengaplikasian proses taubat dengan berzikir. Yang pertama yaitu relaksasikan seluruh anggota badan kita dalam keadaan santai dan tidak usah terburu-buru. Kemudian tarik napas yang panjang melalui hidung dan mengeluarkan napas pelan-pelan melalui mulut. Nah, dalam terapi taubat ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, di antaranya kesadaran, kemudian pengakuan dosa atau al-tiraf, dan penyesalan, komitmen, serta perbuatan yang baik secara terus-menerus. Selanjutnya yang kedua, negatif identity hypothesis. Dalam teori identitas sosial, baik secara sadar maupun tidak disadari, individu merupakan bagian dari kelompok tertentu dan bukan semata-mata menjadi individu yang mutlak satu dalam kehidupannya. Konsep identitas sosial adalah bagaimana seseorang itu secara sosial dapat didefinisikan. Identitas diri yang melekat pada individu bukan serta-merta merupakan pilihan pemikiran pribadinya semata, namun juga dipengaruhi dari faktor eksternal yang berasal dari lingkungan masyarakat di mana manusia berinteraksi. Kekecewaan dan kegagalan serta pengabaian yang terjadi pada seseorang mendorong perilaku menggunakan kekerasan. Perasaan marah ini bisa berasal dari faktor eksternal, misalnya kondisi ekonomi,
dan politik yang tidak sesuai dengan harapan, atau yang berasal dari faktor internal, misalnya perasaan terasing dan terabaikan, self-esteem yang rendah, dan perasaan tidak berguna akan menyebabkan rasa marah dan termanifestasi dalam perilaku agresi terorisme. Contoh kasus Ibnu Dar, seorang simpatisan ISIS yang melakukan penyerangan di Mako Polres Banyumas pada tahun 2017 silam, yang melukai anggota polisi. Ibnu Dar terpapar paham radikal dan menyatakan simpati dan dukungannya kepada ISIS karena pengaruh dari internet. Dalam keseharian, Ibnu Dar adalah seorang yatim piatu yang tinggal sendirian dan kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari lingkungan maupun keluarga besarnya. Perasaan terabaikan ini kemudian mendorong Ibnu Dar mencari pengakuan dengan cara untuk ekstrim dan menganggap aksi yang dilakukannya adalah bentuk dari perjuangan untuk mendapatkan surga. Kepercayaan seseorang terhadap surga memang diyakini dalam ajaran agama. Namun, dalam hal ini konsep surga adalah suatu bentuk pelarian di mana seseorang yang merasa tidak mendapatkan kebahagiaan di dunia dan menganggap cara terbaik untuk mendapatkan kebahagiaan adalah di surga. Zikir adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT di setiap saat dan waktu serta dalam setiap tempat dan keadaan dengan cara memperbanyak ibadah. Pada hakikatnya semua ibadah yaitu usaha untuk mengingat Allah SWT. Terapi zikir adalah usaha manusia mendapatkan kesembuhan fisik maupun psikis dari Allah SWT dengan cara menyebut dan mengagungkan nama-nama Allah. Dengan cara berzikir adalah obat rampuh untuk menyembuhkan penyakit yang ada di dalam hati. Cara pengaplikasian terapi zikir menurut Hasan Al-Banna, seseorang yang hendak melaksanakan terapi zikir hendaklah memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, sebelum melakukan terapi, terlebih dahulu harus berniat semata-mata hanya mencari ridho Allah. Yang kedua, konsentrasikan pikiran, menjaga kekhusyukan, dan berusaha menghadirkan makna kalimat-kalimat yang ada kaitannya dengan zikir serta memahaminya. Yang ketiga, diucapkan dengan suara penuh dengan lemah lembut sampai menghadirkan kalimat-kalimat zikir. Yang keempat, menjaga kebersihan pakaian serta memilih tempat yang sesuai dengan terapi zikir, misalnya di masjid, ruangan, dan lain-lain. Yang kelima, setelah selesai dalam melakukan terapi zikir, hendaklah meninggalkan bentuk permainan. Nah, permasalahan ketiga yaitu Narcissistic Right Hypothesis. Istilah narsis berasal dari tokoh mitologi Yunani atau Narcissus yang terkenal jatuh cinta pada bayangannya sendiri. Karena itu, seorang narsis adalah orang yang menunjukkan minat yang berlebihan pada citra dan diri mereka sendiri dan mengejar aktivitas berdasarkan keyakinan mereka sendiri yang sombong dan egois. Tipe kepribadian narsistik secara alami akan fokus pada kesempurnaan dan mengatur diri mereka sendiri untuk menjadi pusat perhatian dalam semua aspek kehidupan mereka. Istilah cedera narsistik atau narcissistic right pertama kali didefinisikan oleh psikolog terkenal yaitu Sigmund Freud pada tahun 1920-an. Bagi Freud, cedera narsistik terjadi ketika seseorang individu narsistik dihadapkan pada situasi yang berlawanan dengan keyakinan mereka yang dipegang teguh tentang diri mereka sendiri. Nah, luka atau pukulan yang mengancam pukulan keyakinan kuat mereka kemungkinan akan menimbulkan ledakan kemarahan yang dikenal sebagai kemarahan narsistik. Kemarahan itu memiliki berbagai bentuk dan bisa sangat ringan atau sangat ekstrim. Wujud kemarahan narsistik yang ekstrim akan mendorong seseorang melakukan tindakan agresi, yaitu dalam bentuk kegiatan yang teratur dan terorganisir. Nah, untuk terapi dari permasalahan yang ketiga ini yaitu terapi muhasabah. Terapi muhasabah adalah cara mengintrospeksi, mawas, atau meneliti diri
yakni menghitung-hitung perbuatan pada tiap tahun, tiap bulan, tiap hari, bahkan tiap saat. Dengan bermuhasabah berarti mengkritik diri dan bisa menarik kasih dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, bisa mencegah seseorang dari kesombongan dan membuka pintu menuju ketenangan dan kedamaian spiritual. Juga menyebabkan seseorang takut kepada Allah dan siksanya. Melalui muhasabah, insya Allah kita dapat mendeteksi jenis-jenis penyakit hati sehingga memudahkan kita merawat serta membersihkannya agar menjadi bersih dan bersinar kembali. Selanjutnya yaitu sufistik kontemporer adalah rangkaian pemikiran sufisme klasik yang telah mengalami perkembangan dan kemajuan hingga eksistensinya masih tetap bertahan dan berdialektika dengan berbagai zaman termasuk zaman kontemporer. Yang pertama yaitu frustration aggression hypothesis atau persepsi kehilangan permasalahan yang menyangkut kebutuhan politik, ekonomi, dan personal. Perilaku agresif ketika terjadi konflik dengan orang lain atau kelompok, maka salah satu dari orang tersebut akan saling merasa terganggu sehingga perasaan marah pun ditunjukkan pada diri sendiri. Dan untuk menangani konflik batin tersebut, Islam menggunakan terapi spiritual yaitu teknik tahalli, dan tajalli. Teknik tahalli yaitu mengosongkan atau membersihkan jiwa. Setiap orang memiliki kecenderungan yang berpotensi membuat kotor jiwa dan rohaninya. Dan teknik tahalli yaitu memperindah diri. Selama ini manusia hanya sibuk memperenak fisik dan lalai pada keindahan jiwa. Tidak sedikit di antara kita yang meluangkan waktu lama bersolek di depan cermin, namun tergesa-gesa tatkala sedang berada di atas sejadah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan teknik tajalli yaitu menyambungkan diri dengan Tuhan. Seorang hamba yang menempuh jalan tajalli akan mengarahkan sejauh mata memandang, selalu bermuara pada keindahan Tuhan. Dan yang kedua yaitu negative identity hypothesis atau marah dan perasaan tak berdaya yang melibatkan penolakan dari peran yang diinginkan keluarga dan masyarakat. Marah adalah suatu keadaan atau kondisi yang tidak disukai oleh individu supaya bisa menjaga diri dari hal-hal yang merugikan, sehingga mengekspresikannya bisa meliputi tindakan brutal, bahkan membunuh sekalipun akan dilakukannya. Melalui zikir, kita mampu melewati ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan tawakal, karena dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Zikir merupakan ibadah yang agung serta sarana pembinaan diri yang efektif, sehingga dalam pelaksanaannya mempunyai adab-adab yang harus kita perhatikan, yaitu suci dari hadas, menghadap kiblat, bersuara lirih, dan menghadirkan hati dan pikiran tentang apa yang diucapkan. Dengan kita berzikir, maka pun akan mendapatkan keutamaannya, yaitu mendapat perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari bencana dunia dan akhirat, akan mendapatkan rahmat dari Allah dan diampuni dosa-dosanya. Dan yang ketiga yaitu narcissistic range hypothesis atau permasalahan mental sosiopatik, arogan, narsistik, dan gangguan kepribadian. Narsistik adalah kondisi gangguan kepribadian di mana seseorang akan menganggap dirinya sangat penting dan harus dikagumi oleh banyak orang. Seseorang yang mengidap gangguan kepribadian narsistik akan merasakan yaitu memiliki kebutuhan untuk selalu dipuji dan dikagumi, selalu merasa ingin diistimewakan, tidak mampu untuk meraba rasa atau menyadari perasaan atau kebutuhan orang lain. Dengan kata lain, yaitu tidak mempunyai rasa empati. Dan yang terakhir yaitu memiliki perilaku yang arogan dan sombong. Terapi yang bisa dilakukan untuk narcissistic range hypothesis yaitu terapi muhasabah.
Melalui muhasabah insya Allah kita dapat mendeteksi jenis-jenis penyakit hati sehingga memudahkan kita merawat serta membersihkannya agar menjadi bersih dan bersinar kembali. Muhasabah sebaiknya dilakukan setiap hari secara kontinu, walaupun hanya 10 menit. Sudah menjadi kebiasaan bagi para sufi untuk senantiasa melakukan muhasabah setelah sholat subuh. Mereka meyakini bahwa pada saat itu pikiran manusia masih bersih dan jernih. Setelah itu mereka melanjutkan dengan membaca Al-Quran, khususnya surah Al-Waqi'ah, sambil menunggu terbitnya matahari untuk melanjutkan dengan melakukan sholat-sholat sunnah lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kehilapan dalam kata-kata, kami minta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.